Pemirsa, petugas gabungan terus mencari satu korban WNA asal Taiwan yang hilang dari kapal Pari Kudus yang terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Sebanyak 12 kapal gabungan dari berbagai instansi diterjunkan untuk mencari korban. Petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban WNA asal Taiwan bernama Si Yi, berusia sekitar 40-45 tahun yang masih hilang. Sebelumnya korban menumpang kapal Pari Kudus bersama 32 penumpang lainnya yang akan menyeberang balik dari Asia Resort menuju Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Diduga kapal terbalik setelah dihantam ombak besar saat berlayar pada Senin sore. Pencariannya hari ini kita pagi dimulai dengan membagi serum menjadi 4 tim, yaitu terdiri dari 71 unsur yang terlibat, kemudian kapal kami gunakan ada 12. Dari data manifestasi penumpang, 10 WNA, 5 WNA asal Cina, 4 asal Taiwan, dan 1 asal Korea, serta 22 wisatawan domestik. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim disertai ombak tinggi menerjang Laut Selatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Satu perahu nelayan terbalik, sementara puluhan perahu dan warung rusak akibat diterpa ombak besar. Sebuah kapal nelayan terbalik diterpa ombak tinggi di pantai selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski sempat tergulung ombak, seorang nelayan berhasil selamat dan langsung dievakuasi oleh nelayan lainnya. Gelombang tinggi juga merusak sejumlah perahu nelayan dan warung. Tadi pagi gelombang sangat tinggi yang mengakibatkan 2 perahu nelayan terjebak waktu mau masuk ke dermaga, yang satu terbalik dan yang satu lagi selamat, dan masih banyak perahu-perahu yang rusak di dermaga ya, sekitar Pamaikan dan Pamayang. Akibat cuaca ekstrim ini, para nelayan terpaksa tidak pergi melaut. Hingga saat ini gelombang masih tinggi, bahkan ombak mencapai kurang lebih 4 meter. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, viral dugaan kasus malpraktek saat proses persalinan terjadi di salah satu puskesmas di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari pengakuan seorang wanita yang beredar di media sosial disebutkan, bayi yang hendak dilahirkannya meninggal setelah anggota tubuhnya tertinggal dalam perut sang ibu. Namun kabar ini pun langsung dibantah oleh Dinas Kesehatan setempat. Peristiwa dugaan malpraktik tersebut menimpa Musarofah terjadi saat proses persalinan di Puskesmas Kedundung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Kabar ini berawal dari viralnya video pengakuan Musarofah yang menyatakan anaknya meninggal dunia saat proses persalinan dengan kepala bayi tertinggal di dalam perutnya. Terkait dugaan malpraktik ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan dokter forensik RSUD menyatakan bahwa narasi dalam video yang tersebar tersebut ada banyak yang keliru. Di antaranya bahwa calon bayi Musarofah sudah meninggal dalam kandungan 8 hingga 10 hari sebelumnya, bukan meninggal saat persalinan. Karena bayi sudah meninggal dalam kandungan dengan rentang waktu seminggu lebih, membuat jasad bayi sudah mengalami pembusukan secara alami dalam perut. Pasien datang letak sungsang ya dengan BB 1 kilo atau 1000 gram dengan kondisi sudah meninggal. Menunjukkan bahwa jenazah itu sudah meninggal lama di dalam kandungan, yakni sekitar 8 hingga 10 hari. Itu namanya maserasi ya. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan pun menambahkan Musarofah sendiri sudah mengalami hal ini yang kedua kalinya. Karena dalam riwayat kehamilan pertamanya, bayi milik Musarofah juga sudah meninggal dalam kandungan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarhawi, iNews melaporkan. Aksi pencurian sebuah mesin outdoor AC yang terpasang di dinding rumah warga di Jalan Todopuli 5, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku tanpa takut mengambil outdoor AC dan langsung kabur dengan motornya. Aksi pencurian outdoor AC saat dini hari terjadi di Jalan Todopuli 5, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku memanjat dinding tembok rumah warga dan langsung menarik outdoor AC hingga terjatuh.
Pelaku langsung kabur dengan membawa barang curiannya dengan sepeda motor. Mengetahui ada kejadian seperti itu, kami sudah lakukan penyelidikan dan anggota sudah turun ke lapangan untuk memeriksa CCTV dan mengidentifikasi siapa pelakunya. Ini mas, cuma satu orang beraksi menannya? Cuma satu orang yang bereaksi. Yang diambil mesin odor? Mesin odor, jadi terlihat di CCTV begitu setelah selesai menjat dan terjatuh, dia bawa mesin odor itu. Pelaku kini sedang dalam pengejaran petugas dan petugas mengimbau pelaku segera menyerahkan diri mengingat identitasnya telah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur meluap sejak Selasa kemarin. Akibatnya belasan desa dari 4 kecamatan di Tuban terendam banjir dan terisolir. Inilah kondisi luapan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Selasa pagi. Debit air yang terus naik merendam belasan desa dari 4 kecamatan yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo di Tuban, Jawa Timur saat ini sudah meluas. Kondisi pantauan tinggi muka air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini berstatus siaga merah. Sedikitnya ada 4 kecamatan di Kabupaten Tuban yang terendam banjir. Di antaranya 3 desa di Kecamatan Soko, 4 desa di Kecamatan Renggel, 3 desa Kecamatan Pelumpang, dan 4 desa di Kecamatan Widang. Di Bojonegoro sedang siaga merah, kemudian di Bapak juga siaga merah. Sudah otomatis maka wilayah Kabupaten Tuban terjadi luapan air Bengawan Solo. Sementara itu dari pantauan di lapangan, warga masih bertahan di rumah masing-masing meski kondisi rumah mereka sudah terendam banjir. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Suo, Lampung Barat, Lampung membakar kantor polisi kehutanan setempat. Aksi pembakaran itu akibat warga kecewa terkait penanganan petugas terhadap serangan harimau kepada warga. Peristiwa serangan harimau Sumatera ke warga terjadi di Kecamatan Suo, Lampung Barat, Lampung, Senin sore. Seorang petani warga Pekon Sukamarga menjadi korban serangan harimau tersebut. Beruntung korban berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke puskesmas setempat dengan luka di bagian kepala setelah diterkam oleh harimau. Korban yang menjerit sambil ngejar, ada perlawanan. Jadi kita ngelihat harimaunya? Ya, saya ngelihat sebentar lah. Jadi namanya harimau kan cepat ya. Kejadian tersebut memicu protes massal dari warga setempat dan menuntut tanggung jawab dari pihak Polhut dan TNBBS. Aksi protes itu bahkan diwarnai dengan merusak fasilitas kantor, membakar bangunan kantor, dan sepeda motor. Mereka menuntut solusi atas rentetan serangan harimau yang telah menelan 2 korban jiwa dan mengancam keselamatan warga setempat dalam beberapa waktu terakhir. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico, iNews melaporkan. Di lokasi berbeda, kemunculan 2 harimau Sumatera membuat heboh warga Dusun 3 Sungai Mungkal, Kecamatan Siak Riau. Hewan yang dilindungi tersebut masuk ke area pekerja, lalu memangsa hewan peliharaan. Video penampakan harimau Sumatera beredar di dunia jagat maya pada Senin kemarin. Kali ini 2 harimau terekam masuk ke permukiman warga Dusun 3 Sungai Mungkal, Kabupaten Siak Riau. Kemunculan 2 harimau itu membuat geger masyarakat setempat. Selain itu, harimau juga terekam memangsa hewan peliharaan milik warga. Kemunculan harimau Sumatera ini juga dibenarkan oleh Ketua Tim Animal Rescue Damkar BPBD Siak. Pihaknya kini melakukan mitigasi dan penanganan sesuai prosedur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara warga di Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya berukuran besar di pinggir Sungai Bengawan Solo. Buaya tersebut terlihat berjemur di dekat kandang ternak warga saat kondisi Sungai Bengawan Solo meluap dan membanjiri permukiman warga. Inilah video amatir warga merekam kemunculan seekor buaya yang terlihat sedang berjemur di dekat kandang ternak. Kemunculan reptil ini terjadi di pinggir Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Kebon Agung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Menurut warga, kemunculan buaya ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, buaya dengan ciri-ciri yang sama juga kerap muncul di sekitar lokasi.
Namun kali ini buaya lebih besar terlihat dibanding yang sebelumnya. Kemungkinan lebih dari 1 buayanya. Kemarin agak besar, terus ada lagi yang lebih kecil. Sebelumnya kemunculan buaya juga terjadi di Sungai Perudung yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo yang masih berlokasi di Desa Kebon Agung, Padangan pada 16 Februari 2024 lalu. Buaya akhirnya berhasil dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Bojonegoro. Hari ini tadi muncul, pukul 10 laporan kami terima, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung melakukan penanganan, meluncur ke lokasi. Buaya diperkirakan berjenis muara berukuran 2,5 meter, selanjutnya diamankan petugas dan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bojonegoro karena termasuk hewan yang dilindungi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, video viral kali ini kami sajikan untuk Anda. Yang pertama ada video viral pemotor yang tersangkut di atap rumah warga. Dan yang kedua video viral sejumlah jemaah wanita yang memakai mukena motif macan tutul. Dan berikut informasinya untuk Anda. Terlihat ada 2 pemotor wanita yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut berbeda dari yang lain karena motor dan pengendaranya tersangkut di atap rumah warga. Video kecelakaan motor itu terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamegat, Kabupaten Tasikmalaya. Pasca kejadian membuat warga sekitar berbondong-bondong menolong korban agar bisa dievakuasi dari atap rumah warga. Untungnya dari peristiwa itu pengendara motor tidak mengalami luka serius, hanya saja atap rumah warga yang menjadi rusak akibat tertabrak sepeda motor. Macan tutul, Bu. Jemaah wanita ini kompak memakai mukena dengan motif ala macan tutul ketika melangsungkan ibadah sholat tarawih di malam perdana Ramadan. Dalam video terlihat berbagai usia memakai dengan mukena motif yang serupa sehingga menarik perhatian banyak orang. Macan tutul, Bu. Meski begitu, jemaah wanita ini tetap khusyuk melangsungkan ibadah sholatnya. Pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Di Yogyakarta terdapat salah satu pasar sore yang selalu ramai pengunjung, yakni Kampung Ramadan Jogokaryan. Wah, bikin ngiler ya pemirsa. Aneka jajanan menarik ini bisa Anda temukan di Kampung Ramadan Jogokaryan di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokaryan selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga memadati Kampung Ramadan Jogokaryan. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman menyegarkan. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokaryan juga sebagai wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Variatif banget sih, mulai dari yang kayak jajanan pasar, terus yang jajanan-jajanan yang lagi kekinian itu, terus jajanan-jajanan makanan berat juga, bahkan nyampe ada ribuan porsi yang ada di depan masjid tadi. Pokoknya seru banget sih dan super lengkap. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokaryan mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang ramah di kantong. Dari Kota Yogyakarta, Gali Ratna, iNews melaporkan. Ya, di hari pertama Ramadan, antusias masyarakat untuk mencari takjil sangat tinggi. Bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa dikunjungi, seperti di Pasar Bunga Cikini dan Bazar Takjil Ben Hill. Berburu takjil saat bulan Ramadan menjadi salah satu kegiatan favorit sembari menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Nah, bagi pemirsa yang tinggal di Jakarta, ada sejumlah lokasi berburu takjil yang bisa Anda kunjungi.
Seperti di Pasar Bunga Cikini, Jakarta Pusat. Sejak sore, para pedagang sudah menjajakan dagangannya. Seperti aneka macam es, aneka macam kue, gorengan, dan sebagainya. Suasana serupa juga nampak di Bazar Takjil Ben Hill yang selalu muncul setiap bulan Ramadan. Warga antusias memilih menu takjil hingga makanan berat untuk berbuka puasa pada hari pertama puasa tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sore tadi Taman Impian Jaya Ancol terutama di bagian pantai mulai ramai oleh pengunjung yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit. Keramaian ini sejalan dengan tiket masuk gratis yang diberikan pihak Ancol bagi pengunjung dimulai dari pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hari pertama berpuasa, destinasi Taman Impian Jaya Ancol dijadikan pilihan favorit pengunjung untuk menghabiskan waktu ngabuburit sore menunggu waktu berbuka puasa. Terpantau sejak sore hari, pengunjung mulai ramai memadati kawasan bibir pantai, bermain air, membuat boneka pasir, hingga menggelar tikar dan bersantai bersama sanak keluarga. Tidak sedikit juga yang bermain sepeda listrik, layangan, hingga jogging di trek yang telah disediakan. Pada periode Ramadan kali ini, pihak Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket gratis untuk pengunjung yang datang pukul 5 sore hingga 11 malam. Sama family keluarga, khusus untuk menghabiskan keluarga di puasa pertama ini. Pantai, keliling. Dan juga nanti biasanya Ancol ada free masuk dari jam 5 sore. Untuk berkunjung gratis ke Ancol, para calon pengunjung cukup melakukan reservasi tiket secara online yang mulai berlaku tanggal 11 Maret hingga 5 April 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kota Medan ada sebuah masjid berusia lebih dari 100 tahun yang hingga kini menjadi favorit warga untuk beribadah. Masjid Raya Al-Masun namanya. Pasalnya selain indah dan megah, masjid ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang unik. Masjid Raya Al-Masyun yang berdiri kokoh dan megah di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan ini merupakan salah satu ikon wisata sejarah dan agama di Kota Medan. Masjid yang menjadi pusat kegiatan agama di Kota Medan ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi. Arsitektur masjid yang berusia lebih dari 100 tahun ini dirancang oleh ahli asal Belanda dengan ciri khas bangunan memadukan corak Melayu, Arab, India, dan Spanyol. Perpaduan ini menghasilkan nilai estetika tinggi yang dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi bagian dalam gedung dan sisi luarnya. Ornamen tersebut dipenuhi dengan berbagai macam motif, seperti flora, fauna, alam, maupun kaligrafi. Keunikan lainnya dapat dilihat dari bentuk masjid yang berbentuk segi delapan dengan pilar utamanya yang sudah menggunakan teknologi beton. Selain itu, gaya klasik terdapat pada jendela yang menggunakan kaca patri dan kubahnya yang menggunakan bentuk kubah bergaya Moghul dari India. Masjid Raya Al-Masun Medan ini didirikan oleh Sultan Delhi, yaitu Sultan yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Beliau adalah Sultan generasi yang ke-9. Jadi masjid ini dibangun tahun 1906 dan selesainya 1909. Masjid yang mampu menampung hingga 2.000 jemaah ini masih terjaga keaslian bangunannya sehingga ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, beraktivitas dengan bermain arung jeram alias rafting di Sungai Maiting, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Arus liar dan segar dijamin memacu adrenalin Anda. Tradikers, perjalanan kali ini membawa gue dan Alban ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja Utara.
Yoi Tradikers, pastinya gue sama Bule akan berkegiatan yang seru dan tentunya menguji adrenalin. Akhirnya sampai juga. Langsung aja kita gas. Malaya tetap di Walau udah sering main rafting, namun latihan kekompakan dalam satu perahu dan pengenalan alam mesti dilakukan Tradikers. Maju ya Pak ya. Oh. Oh. Ayo. Ada apa-apa lagi? Ya, stop. Dan kini saatnya mulai. Traveladik tanpa batas. Ayo kawan-kawan, kita harus kompak. Dingin dan derasnya air sungai Maiting berbeda banget nih sama tempat-tempat rafting yang lainnya Tradikers. Yeay, jeram pertama udah di depan mata. Gua harus siap-siap nih Tradikers. Sekarang gua udah mau turun. Ini jeram pertama. Wow, salah satu tim gue jatuh nih. Siapa itu? Ayo kita bantu naikin. Ternyata produser gue. Lau kenapa? Makanya pegangan. Parah lau Le, produser diketawain. Ntar kualat lo Le. Ya maaf, abisan baru jeram pertama udah keplanting. Kayak ikan paus. Kuilah, kita lanjutin perjalanan kali ini. Traveladik tanpa batas. Keseruan gue sama Alban masih terus berlanjut Tradikers. Tapi boleh juga dong kalau gue mampir dulu nih di salah satu air terjun. Boleh banget lah Le, sekalian mengabadikan momen keren ini. Saiknya Tradikers. Rasanya tuh kayak dipijit-pijit. Lanjut lagi. Masih banyak jeram yang menunggu kita. Yoi, makanya tetap di Traveladik tanpa batas.